Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam kajian saya pada hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang transaksi-transaksi yang dilarang di dalam Islam. Mengapa dilarang, bagaimana kehidupannya di dunia nyata, dan bagaimana relevansinya dengan akuntansi syariah. Nah, kemudian saya akan masuk kepada yang kedua, yaitu latar belakangnya. Nah, di dalam kehidupan ekonomi yang serba modern ini, banyak transaksi-transaksi yang kompleks yang dapat mengandung unsur-unsur ketidakadilan, penipuan, spekulasi, ataupun bunga-bunga yang besar, sehingga rawan melanggar prinsip-prinsip syariah. Nah, umat Islam harus melek terhadap aspek-aspek syariah dalam aktivitas ekonomi manapun agar memperoleh keberkahan dan tidak melakukan kezoliman. Nah, dalam konteks lembaga keuangan syariah atau bisnis syariah ini, pelanggaran transaksi haram dapat merusak kredibilitas, kepercayaan, dan kepatuhan si syariahnya. Nah, beberapa prinsip dari dalam muamalah syariah ini, yang pastinya ada al-asfi al-muamalah, yaitu segala sesuatu boleh kecuali yang dilarang. Transaksi harus memenuhi unsur-unsur, yaitu keadilan, transparansi, tidak ada unsur riba, tidak ada kepastian, habis itu tidak ada unsur jadi, tidak ada penipuan ataupun tidak ada kecurangan. Nah, larangan sering timbul dari objek-objek ataupun dari materi, dari cara aksinya, dari kesempurnaan akad juga. Nah, baru kita masuk ke jenis-jenis transaksi yang dilarang. Nah, pastinya yang pertama yaitu ada riba. Nah, riba itu seperti bunga pinjaman tambahan yang pasti atas pokok pinjaman ini. Nah, kenapa riba dilarang? Karena bisa menimbulkan ketidakadilan dan beban-beban kepada pihak si peminjam. Nah, yang kedua yaitu gharar atau ketidakjelasan atau ambigu. Nah, seperti menjual barang yang belum ada atau jual beli barang tanpa spesifikasi yang jelas. Nah, kenapa dilarang? Karena pastinya ada risiko kerugian yang besar atau ketidakpastian ataupun potensi-potensi sengketa. Nah, kemudian ada namanya maisir ataupun judi. Nah, seperti lotre, taruhan, investasi-investasi yang tidak jelas, ataupun spekulatif yang pada dasarnya utang-utangan. Nah, kenapa dilarang? Karena ada namanya elemen ketidakadilan, ataupun ada rasanya ketergantungan, ataupun potensi kerugian yang sangat besar. Nah, kemudian ada yang namanya ihtikar ataupun monopoli ataupun penimbunan. Nah, seperti menimbun barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, hingga langka untuk menaikkan harga barang. Nah, kenapa alasannya kenapa dilarang? Karena yang pertama pasti zolim terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan dan mengganggu keseimbangan pasar dan ekonomi. Nah, kemudian transaksi riba selanjutnya yaitu bai al-urbun atau uang muka yang angus. Nah, contohnya tuh seperti pembeli bayar uang muka, jika batal maka uangnya tidak bisa dikembalikan. Kenapa dilarang? Alasannya pastinya merugikan si pembeli tanpa bisa dibalikkan uangnya, berarti tidak adil. Nah, kemudian jenis transaksi selanjutnya yaitu inah. Nah, contohnya itu seperti menjual barang secara kredit kemudian membeli kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Nah, kenapa alasannya dilarang? Karena bisa berfungsi sebagai riba yang tersembunyi. Nah, kemudian jenis transaksi selanjutnya yaitu transaksi benda haram ataupun najis. Nah, misalnya itu narkoba, bangkai, alkohol, organ manusia, dan lain sebagainya.
Nah, alasan kenapa dilarang ya objeknya sendiri dilarang dijual beli, seperti narkoba, bangkai, alkohol, organ manusia itu nggak boleh memang untuk dijual belikan. Nah, seperti itu teman-teman jenis transaksi yang dilarang oleh Islam. Nah, contoh kasus nyatanya tuh seperti kasusnya kredit fiktif di Pegadaian Syariah Batam. Nah, berdasarkan berita-berita yang saya cari di sosial media, berdasarkan berita itu kasus fiktif Pegadaian Syariah, satu orang jadi tersangka, dan Kejari Batam atau Kejaksaan Tinggi Batam tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Pegadaian Syariah itu sebesar 3,9 miliar teman-teman. Nah, seorang manajer non-gadai berinisial R ini memanfaatkan data pribadi tanpa sepengetahuan si nasabah untuk mengajukan kredit fiktif sebanyak 77 kali, mengakibatkan potensi kerugian sebesar 3,9 miliar teman-teman. Besar kan teman-teman? Nah, uang hasil transaksi ilegal tersebut digunakan untuk judi online teman-teman. Sebenarnya untuk judi online ini, udah parah teman-teman, udah merugikan si nasabah terus digunakan untuk judi online. Ini sangat parah teman-teman. Nah, transaksi yang di atas yang kasus nyata tadi teman-teman itu adalah melanggar prinsip kejujuran teman-teman. Tidak ada yang prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam muamalah. Ada juga unsur penipuan, penyalahgunaan wewenang, transaksi tanpa persetujuan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian, kecurangan, dan kezoliman. Nah, meskipun lembaga tersebut disebut syariah dalam namanya, praktiknya menyimpang dari syariah. Kasus ini menjadi peringatan bahwa nama syariah tidak cukup hanya untuk pada label. Harus diperlukan suatu kontrol, audit, dan akuntabilitas. Jadi tidak hanya sebagai namanya saja, tapi prakteknya juga harus syariah. Nah, kemudian ada namanya kajian-kajian artikel yang dapat kita eksplorasi, seperti contohnya tuh transaksi yang dilarang dalam Islam. Ini dari Yudi Yanwar Fikri, yaitu menjelaskan kategori larang-larangan, objek-objek, dan cara-cara akad. Nah, kemudian ada implementasi prinsip akuntansi syariah, itu membahas aplikasi prinsip syariah dalam pencatatan dan pelaporan termasuk larangan transaksi haram. Kemudian yang ketiga ada praktik bisnis yang dilarang dalam Islam, perspektif etika dan hukum. Dan kemudian ada transaksi terlarang dalam ekonomi syariah dari si Iza, bahas konsep maisir, garar, dan penerapannya. Dan kemudian ada penerapan prinsip larangan maisir, itu dari IAIN Ambon. Nah, hal-hal yang dapat dikaji dari artikel-artikel tersebut. Nah, yang pertama tadi, interpretasi kontemporer terhadap garar dan maisir. Nah, sampai sejauh mana suatu ketidakjelasan dapat diterima. Dan yang kemudian pengawasan syariah dan kontrol internal. Nah, bagaimana lembaga syariah ini mencegah praktik menyimpang seperti kasus tadi itu, kasus nyata tadi seperti kredit fiktif. Nah, yang ketiga, standar akuntansi syariah versus akuntansi konvensional. Nah, bagaimana sih prinsip syariah ini melarang bunga atau riba dan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Nah, yang keempat yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Lembaga syariah tidak hanya mencari profit ataupun keuntungan, tetapi menjaga kemaslahatan masyarakat, tidak memfasilitasi transaksi-transaksi yang haram. Nah, yang kelima yaitu regulasi dan kepatuhan. Nah, peran fatwa Dewan Syariah Nasional ini, audit syariah eksternal, sikap penegak hukum terhadap lembaga-lembaga yang menyimpang, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan keterkaitan dengan mata kuliah akuntansi kita, yaitu akuntansi syariah. Nah, yang pertama itu konsep dasar yang diajarkan. Nah, akuntansi syariah ini tidak hanya mencatat transaksi keuangan, tapi harus menilai kepatuhan syariah dalam transaksi, prinsip-prinsip syariah,
larangan riba, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu pengakuan dan pengukuran. Bila satu transaksi mengandung unsur haram, maka harus dihindari atau dieliminasi dalam laporan keuangan. Misalnya, pendapatan yang diperoleh dari sumber haram tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang halal dalam laporan keuangan syariah. Nah, yang ketiga yaitu pencatatan cadangan. Jika terdapat potensi pelanggaran atau kerugian dari transaksi yang meragukan, nah mungkin perlu dicatat sebagai cadangan kerugian atau pengungkapan khusus. Pengungkapan terhadap risiko syariah menjadi bagian dari laporan keuangan institusi dari si syariah. Nah, terus yaitu laporan keuangan syariah dan pengungkapan. Harus ada pengungkapan yang cukup terkait aspek-aspek si syariah. Bagaimana dari pendapatan yang halal bersih, kemungkinan yang meragukan, kebijakan akuntansi syariah, risiko syariah. Nah, yang keenam yaitu relevansi nilai dan akuntabilitas moral. Nah, akuntansi syariah ini mengandung nilai moral dan akhlak. Tidak cukup angka yang benar, tetapi transaksinya itu harus bersih, halal, adil, dan tidak merugikan. Nah, mahasiswa akuntansi syariah itu harus berpikir tidak hanya teknis, tetapi etis dan syariahnya dalam merancang sistem si akuntansi ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil tuh, transaksi yang dilarang dalam Islam meliputi berbagai bentuk. Ada riba, ada gharar, ada berlebihan, ada maisir, ada penipuan, ada objek haram, dan bentuk-bentuk manipulasi transaksi. Nah, kasus nyata seperti kredit fiktif di lembaga syariah seperti kasus yang saya ungkap tadi memperlihatkan bahwa nama syariah tidak menjamin kepatuhan jika tidak dikontrol oleh para internal, audit-audit, dan etika yang sangat lemah. Nah, artikel-artikel ini menawarkan ruang kajian juga tentang regulasi syariah dan implementasi akuntansi syariah. Nah, di dalam mata kuliah akuntansi syariah yang kita bahas tadi, topik ini menjadi relevan karena pencatatan, pengukuran, audit, dan pengungkapan harus selaras dengan prinsip syariah itu, tidak boleh lari, dan tidak hanya prinsip akuntansi secara teknis. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi saya ini bermanfaat, mengingatkan kepada kita semua agar dalam bisnis ataupun dalam akuntansi ataupun dalam kegiatan ekonomi lainnya selalu menjaga integritas syariah agar terciptanya suatu keadilan dan selalu terciptanya rasa keamanan dalam transaksi ekonomi. Sekian dari saya. Apabila ada ucapan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.